Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hano dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Majalengka dari semester 3. Saya akan menjelaskan mengenai tugas saya pada mata kuliah pengantar intelijensi buatan, yaitu tugasnya tentang mind mapping artificial intelligence pada bidang pemerintahan. Yang pertama yaitu pengertian artificial intelligence. Apa sih itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan yaitu adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Berikutnya itu fungsi yang ada pada artificial intelligence adalah agar supaya sebuah perangkat bisa memiliki kecerdasan yang setara dengan bahkan lebih dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya itu keuntungan AI dalam pemerintah. Yang pertama yaitu penghematan biaya operasional. Menurut majalah Governing, 53% pejabat negara bahkan dari lokal yang disurvei memiliki beban dokumen yang berlebihan dan memengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Menurut Deloitte, otomatisasi tugas pegawai pemerintah federal dan menghemat antara 96,7 juta hingga 1,2 miliar jam per tahun. Selanjutnya yaitu peningkatan pelayanan. Aplikasi yang tujuan untuk warga seperti angkutan mandiri dan pendidikan yang dipersonalisasi meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada warga. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data. Pemerintah mengumpulkan banyak data setiap hari namun tanpa analisis yang akurat. Data saja tidak cukup untuk mendapatkan penggambaran dan atau kesimpulan yang dapat ditindaklanjuti. Pengambilan keputusan yang lebih baik memiliki potensi untuk meningkatkan layanan dan menghemat biaya. Selanjutnya yaitu penggunaan AI dalam sektor pemerintah. Yang pertama yaitu sektor kesehatan. Contohnya yaitu melacak penyebaran penyakit. AI dapat digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit. Untuk melakukan ini, ada dua jenis aplikasi AI yaitu membangun algoritma machine learning yang memeriksa silang pasien dengan gejala serupa dari lokasi berbeda, mendeteksi pola dan memperingatkan saat wabah mungkin terjadi. Yang kedua, menggunakan analisis grafik seperti dalam kasus COVID-19 untuk mengidentifikasi kontak dengan pembawa virus. Contoh kedua yaitu triage pasien. Meskipun pasien triage telah digunakan di layanan darurat rumah sakit, triage sangat diperlukan setelah penyebaran virus corona. Alat bertenaga AI dapat menganalisis data pasien untuk memprediksi skor resiko pasien sehingga dokter dapat memprioritaskan. Yang kedua yaitu sektor perbankan. Contohnya itu meningkatkan pengalaman pelanggan. Konsumen mengharapkan pengalaman yang lebih personal yang khusus membutuhkan mereka. Dalam skala besar, hal ini sulit dilakukan dengan operator manusia saja. Konsistensi layanan bervariasi dan mampu untuk menangani masalah kompleks sehingga real time terbatas. Contoh yang kedua yaitu teknologi percakapan. Chatbot dapat melakukan berbagai tugas yang dulunya membutuhkan operator manusia, termasuk memeriksa saldo dan menjawab pertanyaan yang sering diajukan. AI memberikan pengalaman yang lebih personal untuk semua pelanggan. Pelanggan yang bepergian untuk bekerja dan transaksinya ditolak dapat dengan cepat dialihkan ke agen yang sesuai akan memiliki akses ke informasi mereka sebelumnya. Pelanggan yang tidak puas dapat dievaluasi oleh agen AI emosi yang dapat memberikan rekomendasi eskalasi
kepada agen untuk mengatasi masalah sebelum berkembang. Yang selanjutnya itu dalam sektor pendidikan. Contohnya itu pengalaman belajar yang lebih personal. AI dalam pendidikan mempermudahkan sekolah untuk mengukir pengalaman belajar yang personalisasi untuk siswa. Dari data siswa, AI dapat menganalisis kecepatan dan kebutuhan belajar siswa. Dengan hasilnya, sekolah dapat mempersonalisasi garis besar kursus yang meningkatkan belajar berdasarkan kemampuan dan kelemahan siswa. Contoh kedua yaitu mempermudah urusan administrasi. Setiap lembaga pendidikan memiliki banyak tugas admin sekolah yang harus mereka tangani setiap hari. Menyertakan AI ke dalam sistem dapat membantu mengotomasikan tugas-tugas tersebut. Artinya administrator dapat memiliki lebih banyak waktu untuk menjalankan dan mengatur sekolah dengan lebih lancar. Yang selanjutnya itu dalam sektor transportasi. Contohnya itu angkutan massal otomatis. Angkutan massal otomatis adalah solusi fleksibel untuk membawa orang dengan kecepatan di bawah 50 km per jam di sepanjang jalur yang telah ditentukan dan dipelajari seperti kampus, pusat kota, atau lingkungan pinggir kota. Penerapan uji coba antarjemput self-driving diharapkan dapat dipercepat dengan cepat karena segmen shuttle kurang diatur dibandingkan pasar otomotif. Contoh kedua yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas. Kamera CCTV terpasang di jalan untuk memantau kepadatan lalu lintas. Rekaman oleh kamera pengintai akan dikirim ke cloud dan diproses dengan analisis data bersama dengan AI. Proses dilakukan cloud menghasilkan informasi untuk mendapatkan kemacetan lalu lintas. Petugas dapat mengatur mobilitas kendaraan secara efektif dan efisien. Mengelola jalan ketika ada penutupan jalan, pembatasan sosial berskala besar, dan kecelakaan yang biasanya mengganggu lalu lintas agar tidak lancar. Ketika kemacetan bisa diatasi, emisi karbon juga bisa diatasi. Selanjutnya itu pada sektor keamanan. Contohnya itu memprediksi kriminalitas dan merekomendasikan kehadiran polisi. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan melihat titik kumpul petugas polisi untuk memperkirakan di mana dan kapan kejahatan berikutnya. Rekomendasi berbasis AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi kehadiran patroli polisi yang optimal. Contoh kedua yaitu memprediksi wajah. Penggunaan AI dalam penegakan hukum menjanjikan akurasi yang lebih besar daripada manusia dengan mencocokkan wajah dan menghemat waktu petugas. Mesin dapat menggunakan parameter untuk mengidentifikasi wajah di luar apa yang biasanya dapat mendeteksi manusia. Beberapa teknologi AI saat ini bahkan cukup canggih untuk menemukan satu wajah di tengah kerumunan di stadion. Suatu yang baru-baru ini membantu Cina menangkap penjahat di acara olahraga yang ramai. Selanjutnya itu penggunaan artificial intelligence dalam pemerintah dan publik. Yang pertama yaitu berkontribusi pada tujuan kebijakan publik. Ada berbagai contoh di mana AI dapat berkontribusi pada tujuan kebijakan publik. Yang pertama yaitu penyediaan layanan asuransi sosial, mendeteksi dan mencegah penyebaran penyakit, membantu pegawai negeri dalam melakukan pembayaran kesejahteraan dan keputusan keimigrasian, mengadili sidang jaminan, triasi kasus perawatan kesehatan, memantau media sosial untuk umpan balik publik tentang kebijakan, mengidentifikasi klaim manfaat penipuan, memprediksi kejahatan dan merekomendasikan kehadiran polisi yang optimal, memprediksi kemacetan lalu lintas dan kecelakaan mobil, mengantisipasi kebutuhan pemeliharaan jalan, dan lain-lainnya. Contoh yang kedua yaitu membantu interaksi publik dengan pemerintah. AI dapat digunakan untuk membantu anggota masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan mengakses layanan pemerintah. Contohnya itu menjawab pertanyaan menggunakan asisten virtual atau chatbot
mengisi formulir, membantu pencarian dokumen, atau menjadwalkan janji temu antara pemerintah dengan publik. Sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.